yaitu tentang surga dan neraka. Kita harus beriman akan adanya surga dan neraka. Mengimani surga dan neraka adalah termasuk usul yang tidak beriman keluar dari iman. Murtad. Mengimani surga dan neraka. Setelah melalui rangkaian panjang peristiwa di hari kiamat dan penimbangan amal di padang mahsyar, maka semua manusia akan masuki terminal akhir, yaitu surga atau neraka. Surga dan neraka adalah dua tempat yang harus diyakini keberadaannya. Siapapun yang mengingkari adanya surga dan neraka akan dianggap sebagai orang murtad keluar dari Islam. Surga. Definisi surga. Surga adalah tempat yang telah Allah persiapkan untuk kekasih-kekasihnya dari hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Surga adalah tempat keridhaan Allah. Artinya, tidak ada orang yang diridhoi Allah kelak kecuali tempatnya adalah di surga. Jadi kalau kita menjadi orang yang diridhoi Allah, ya tempatnya di surga. Kalau dimurkai Allah, Allah ya di neraka. Surga juga disebut sebagai tempat Allah membalas kebaikan hamba-hambanya. Hamba-hambanya akan dibalas kebaikannya dengan balasan yang hakiki dan sejati nanti di surga. Sekaligus sebagai tempat untuk Allah memuliakan hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah, bersegeralah menuju ampunan dan dari Tuhanmu dan surga yang luas seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nama-nama surga, banyak nama-nama surga. Ada surga Firdaus. Disebut dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kana lahum jannatul firdausi nuzulah. Ada surga Firdaus. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh memperoleh surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Ada Darussalam. Dalam Al-Quran disebutkan lahum Darussalami 'inda rabbihim wa hum waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disediakan surga. Darussalam, kampung damai dari Tuhannya. Dialah Allah yang memberikan pertolongan kepada mereka, buah daripada amal kebajikan yang mereka kerjakan saat di dunia dulu. Ada Naim. Disebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan baginya adalah surga Naim, surga yang penuh kenikmatan. Khulud, dikatakan al-khuld. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun kana lahum jazaa'an wa masira. Katakanlah wahai Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga khuldi yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka. Surga ma'wah, ini sekedar kita sebutkan nama-namanya, singkat. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wah, yaitu ketika di sidratul muntaha, baginda Nabi. Baginda Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjut dari Masjidil Aqsa menuju melampaui batas langit ketujuh. Selalu sidratul. Ada sidratul muntaha di sana. Nah, di situlah di dekat ada surga ma'wa. Artinya tempat tinggal yang teduh. Darul Muqamah. Ada lagi namanya Darul Muqamah. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Innal ladzi ahallana darul muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha dub. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Mensyukuri maknanya apa? Bukan maknanya Allah berterima kasih begitu, enggak. Mensyukuri adalah membalas kebaikan dengan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan bukan untuk kepentingan Allah,
Kalau kita kan begitu, karena orang nolong kita, kita terima kasih. Jadi kalimat syukur itu adalah makna syukur itu kalau bagi manusia kan tahu budi. Kalau Allah bukan begitu maknanya. Allah membalas dengan segala kebaikan. Surga Aden, jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Wadzalika jazaa'u man tazakka. Surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri, menjaga diri dari dosa dan bertobat. Selain nama-nama surga di atas masih banyak nama-nama lainnya yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak kita sebutkan, hanya sekelumit. Sifat-sifat surga. Sifat-sifat surga. Surga memiliki tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan keimanan penghuninya. Surga sendiri memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah bisa dibayangkan saat ini. Seperti apa sih? Di dalamnya terdapat buah-buahan dan sungai-sungai susu dan apapun yang diinginkan oleh ahli surga akan terwujud. Di dalamnya terdapat sungai Kautsar, yaitu sungai yang berada di dalam surga yang dikhususkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Ada catatan kecil, surga Kautsar, sungai Kautsar adalah sungai yang berada di dalam surga yang mempunyai 2 saluran menuju telaga baginda Nabi di padang mahsyar. Oleh sebab itu, karena ada hubungannya dengan telaga tersebut, maka kadang sungai Kautsar juga disebut dengan telaga Kautsar. Semua itu disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi, di antaranya lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan apa saja yang mereka inginkan. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu, wahai Nabi Muhammad, Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Maknanya Al-Kautsar, telaga sungai tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Nabi bersabda, Allah berfirman, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh-soleh, yang sungguh tidak pernah dilihat oleh mata. Maksudnya, aku telah siapkan kenikmatan di surga yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Kalau kita berhayal tentang indah yang paling indah dan paling indah dan paling indah, surga lebih dari itu semua, tidak terlintas, tidak pernah terlintas di hati manusia. Hadis yang kedua, Nabi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, ma aniyatul haud, bagaimana tentang wadah-wadah cangkir-cangkir yang ada di telagamu ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, la aniyatuhu, sungguh cangkir-cangkirnya, wadah-wadahnya, aktsar min adadi nujumis samai, lebih banyak dari bintang gemintang yang di langit, wa kawakibiha, bintang-bintang lagi, menerjemahkannya nujum kawakib, ya bintang-bintang dan galaksi-galaksinya. Ala fil lailatul mudlimatil mushayyati aniyatul jannati man syariba minha lam yadma akhira ma alaihi yashkhabu ay yasilu fihi mizabani minal jannati man syariba minhu lam yadma arduhu mithlu tulihi ma baina amman ila ailah ma'u hasyaddu bayadan minal labani wa ahla minal asal. Itu tentang sifatnya surga. Barang siapa minumnya tidak akan haus sampai kapanpun. Mengucur ke telaga tersebut 2 saluran air dari sungai-sungai surga. Barang siapa yang minumnya tidak akan haus. Sesungguhnya sungguh lebarnya sama dengan panjangnya, yaitu sejauh jarak antara Oman dan Ailah di Syam sana. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu. Gambaran tentang surga. Dan setelah itu neraka. Setelah itu selesai, yang ahli neraka masuk neraka, kita masuk surga. Sudah kita tutup kitab akidah ini. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini,
Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.